Alhamdulillah kalian ungkapan syukur di lisan, syukuran ke Allah kurang sadaya dina siang ieu biasa kempal dina rangga silaturahim warga Nahdiyin Kecamatan Tigasong. Mudah-mudahan kempal mauran nyanda kabarokahan anu sadayana. Bil barkah urang kawitan acara ieu usasamna maoskeun suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, yang kesepakatan tadi atas nami sesepuh warga Nahdiyin Cigasok lebih hormat Kiai Haji Abu Mansur MPD Waktu Sempat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana Kak Ijing saya pribadi bersyukur hari ini bisa berkumpul dalam konteks NU. Walaupun nanti kalau saya sebagai ketua MUI tapi hadirnya kata NU undangan ke NU. Kedua
perjalanan NU di Kecamatan Cigasok memang ya banyak yang akhirnya bapak-bapak ketimbang ibu-ibu. Barangkali itu untuk sementara, dan sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah bagi kita semua. Selanjutnya pada pengurus PC kami mohon juga arahan serta dukungan dan juga penyampaian program-program yang real sehingga bisa dilanjutkan sampai ke tingkat MWC dan praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sepakatan dari sesepuh Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin Cigasok. Untuk acara ketiga adalah arahan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Sekretaris Umum PCNU. Pada kali ini waktu dan tempat disediakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi sekali pada bapak ibu-ibu yang telah menginisiasi silaturahim siang ini. Semoga ini awal yang baik buat NU Cigasok khususnya, dan alhamdulillah ini merupakan lanjutan dari yang beberapa hari yang lalu kita dari PCNU silaturahim dengan Bapak Suki sekalian menjenguk, sekalian intinya sih sebenarnya menjenguk kata pada itu bikinnya pasti. Tapi alhamdulillah kemudian ada lanjutan pertemuan siang hari ini. Alhamdulillah ada program yang namanya program 1 abad, dan itu dicanangkan betul di Muktamar Jombang 2012, arahannya dan sebagainya, dan NU pasti bangkitnya. Kemudian nanti pertanyaannya, kita mau ikut nggak dalam kebangkitan itu atau enggak? NU itu pasti bangkit 2026, tapi dalam perjalanan sejarah itu kita mau terlibat nggak dalam kebangkitan itu, atau sebagai penonton saja? Itu tinggal pilih. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, ketika kita sering menyampaikan kepada jamaah bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, maka kemudian pertanyaannya adalah siapa pewaris para nabi? Pewaris para nabi itu ya aulia. Aulia di Indonesia atau yang kita dengar di sini, ini yang meneruskan siapa? Dalam sejarah tercatat yang meneruskan itu adalah para kiai-kiai pesantren yang besar, yang kemudian konsolidasi dan mendirikan Nahdlatul Ulama 19 itu tak terbantahkan. Kemudian yang meneruskan Anbiya ini adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Begitu konvensinya secara akidah, secara syariah, secara fikih dalam diri para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ada syariah, ada thariqah, ada tauhid, ada taati. Di NU ada juga organisatoris, ada manajer, manajemen organisasinya, ada juga ahli tirakat. Itu komplitnya, dan itu ada dalam sosok para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sosok Umar bin Khattab, bagaimana menirainya Umar bin Khattab. Bahkan ketika ketemu seseorang di pasar Madinah, perutnya buncit, dipukul sama tongkatnya. Karena apa? Dianggap ini kebanyakan makan. Kalau kebanyakan makan akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan konteks MPC Raja Galuh yang saat ini insya Allah ada suksesi
yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana perkataan Kiai Haji Bisi Samsuri yang pernah mengatakan bahwa syarat menjadi ketua atau pimpinan ulama itu 3. Yang pertama, mumpuni dalam ilmu keagamaan, setidaknya punya prinsip. Yang kedua, mumpuni dalam ilmu kemasyarakatan, artinya bersosial tinggi, bermasyarakat itu, bergaul dan sebagainya. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, mempunyai jiwa panglima. Karena apa? Banyak orang pintar tapi nggak berani, hanya kurang manfaat ilmu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang dimarahin dengan alasan yang nggak jelas, kemudian dia diam saja, itu seperti khimar. Khimar itu apa? Keledai, keledai. Seperti keledai. Jadi memang banyak pinter kali ngaji, kalau enggak gantungannya 2 jam aja kuat, 3 jam kuat, tetapi ada masalah di desa nggak berani. Ini masalah keberanian dan ilmu ini dua sisi yang sangat menopang. Maka 3 syarat ketua NU, ketua Ansor, Koreon, ketua Muslimat, ketua Patayan ini ya setidaknya mempunyai syarat-syarat. Yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah berjiwa panglima atau mempunyai. Jadi memang dalam memperjuangkan NU, dalam berjuang atau khidmah di NU, syarat utama itu harus punya risalah. Risalah ini kita namakan yang kita kenal yang disebut agenda. Bohong, kamu pejuang NU kecamatan? Oh iya, saya pengurus NU. Agendanya ente apa di kecamatan? Apa ya agendanya? Agendanya saya kumpul-kumpul setiap bulan. Itu bukan agenda, itu wasilah. Risalah itu adalah sebuah target yang disepakati bersama. Dengan kemudian dibuat program kerja 5 tahunan dengan indikator tahunan, indikator 5 tahunan. Dengan time schedule yang jelas, dengan job deskripsi yang jelas, siapa bagian tertentu, siapa bagian kalian, siapa yang memegang muslimat, siapa yang mendata majlis taklim, siapa yang mendata PPA, siapa yang mendata, siapa yang silaturahim, siapa yang mendekati pemuda Pancasila, siapa yang mendekati GBI dan sebagainya. Itu kan wilayah Ansor. Ansor diagendakan untuk konsentrasi kepada seluruh organisasi pemuda di kecamatan Tigasem. Bagaimana mereka punya khatam. Jadi dalam perkembangan program kerja, mungkin Pak Kiai sudah, saya kira sudah paham semua. Dalam program ini yang sekarang yang mutakhir ini yang dipakai adalah program disebut program kerja pola metrik. Bagaimana pola metrik ini? Kalau dulu program kerja Lailatul Ijtima 12 kali setahun, nanti dia PJ-nya terlaksana tidak terlaksana, itu yang dulu. Kalau sekarang pola metrik dengan indikator, misalnya Lailatul Ijtima sebulan sekali dengan indikator dihadiri setiap pertemuan 500 orang. Lagi-lagi karena NU adalah, kita tadi sepakat bahwa NU adalah meneruskan pergerakan atau perjuangan Aulia, maka satu orang harus ada jadi korban juga. Kalau tadi korbannya adalah membaca aja, kalau satu orang ini nanti korbannya adalah wayahna siap puasa, siap udang putih, ngadoakeun lain jangan lain jam jamaahna, tapi khusus jam Tigasem. Dan ini sebaiknya di oleh Rois Surya atau Wakil Rois. Di Rois Surya itu gak usah terlalu repot-repot soal tarbiyah, sudah kerjanya itu puasa, tahajud, ketika apa istiqoroh. Oke, ini buat pelantikan fatayat, hari baiknya hari apa? Itu Rois Surya itu. Terus misalnya ini ketua muslimat siapa, harus ada. Ya walaupun nggak ada dari pengurus, ya siapa kiai
yang sukanya itu ilmu hikmah atau sukanya berdoa di rakaat puasa, walaupun bukan pengurus gak apa-apa gitu. Syukur-syukur ini setiap desa ada. Kan bingung nanti para muassis yang repot ini, kan para muassis yang bingung bahas kan sudah di alam yang berbeda, di alam barzah, ya kan? Wa minal auliya. Itu transfernya bukan siang hari. Transfer kepada para pengurus ini bukan siang hari. Transfer keberkahan dan sebagainya. Ini rata-rata malam hari. Jadi kalau pengurus NU ini pada tidur lelap semua kan repot. Sehingga ada yang pernah ditanya daerah Jawa Tengah itu, kenapa ya? Tetangganya bagus PCM, sampingnya juga bagus. Ada satu PCM yang gak disebutkan namanya. Ini sudah satu periode juga jalan-jalan. Terus kata Kiai Bos, alasannya jelas. Ini karena katanya Roy Surya gak pernah salat malam. Jadi gak ada satu orang pun di kecamatan di kabupaten itu pengurus NU yang berdoa khusus mendoakan bahwa NU itu adalah organisasi yang suci. Maka dalam perjuangannya pun harus dengan keikhlasan. Makanya karena keikhlasan, barangkali nanti siapapun ketua MWC-nya, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak jalan, ketua tidak, jangan diomelin, jangan, karena itu mengganggu keikhlasan kita. Atau orang-orang yang ketuaan ya, coba duit nanti orang mengontrak, coba apa, biarkan ulang, itu mengganggu keikhlasan. Jadi kalau ada lembaga-lembaga yang nggak jalan, nggak usah diomelin, langsung diganti saja. Dia langsung resapel. Ya barangkali begitu, mohon maaf kalau banyak. Ini karena saya sangat senang ada pertemuan di Tiga Sol ini, kita tim Kartanu. Nanti tim Kartanu ini siapa nanti yang dituju koordinatornya di Kecamatan Tiga Sol. Dan bekerjasama dengan ketua MWC, tim lagi kecamatan di koordinator desa, setiap desa, dan lakukan percepatan, lakukan inovasi-inovasi bagaimana tadi target 500 per desa atau MWC 3 Sol target 5.000, syukur-syukur bisa selesai tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari PC Sebulan Aljam Selena Mang hadirin sedaya dalam hal ini memang konsolidasi Ya, silaturahmi. satu mungkin seperti yang sudah disampaikan dulu bahwa PR 1 minggu ya langsung artinya apakah memang hari ini kita akan memang dulu itu artinya kalaupun misalkan Pak Ketua dulu Pak Sugi ya, Pak Sugi sudah menyerahkannya. Hanya mungkin hari ini harus ada kepastian bahwa apakah memang hari ini kita akan bentuk sehingga ada jawaban. Jangan lalu menjadi guru lagi setelah ini. Itu satu. Namun dia besok menghadap. Namun rekwa itu yang di Sapua suka itu satu. Terus yang kedua mungkin tadi juga karena bicara kaitan dengan ada RT ya mestinya menjadi penting untuk disampaikan Pak Sekjen apakah memang itu bahasa resapel sehingga tak ganti hari ini atau memang seperti apa. Kita juga jangan mungkin asal-asalan. Yang selanjutnya saya minta arahannya kalau dari Haji atau saya pribadi lah gitu. Karena ternyata Banom di Cigasong pun kayaknya sudah ada yang jalan seperti PN ya pagar Musa saya agak besar Patayat Ansor Palu bagaimana? Nah, apakah itu memang akan kita undang dari di pemilihan itu sendiri atau bagaimana?
Sehingga ya yang penting hari ini jangan hanya akhirnya tok konsolidasi ya, jadi harus menghasilkan. Nah, itu yang paling penting. Kalau sosialisasi Kartano juga, tapi jadi kaget Pak juga ya, benda apa tuh? Kayak undangan soalnya juga soal Kartano. Walaupun memang ini penting, makanya kan disampaikan mana oleh Pak Sekjen atau bagaimana. Yang jelas harus ada hasil lah. Apakah memang agendakan untuk pemilihan langsung, terus reshuffle atau bagaimana? Hari ini harus ada hasil. Kalau kita dipilih satu suara dari pengurus lama, kemudian ketua ranting di dalam hal ini 10 ranting, 1 MBC, berarti ada 11 suara. 11 suara, artinya untuk 6 suara itu sudah ada 6 perwakilan, itu sudah quorum. Tapi itu menurut aturan saklatnya. Tapi ini kemudian kita kembali kepada kita yang ada di sini, orientasinya. Apakah orientasi kita itu adalah adanya seorang ketua dengan memperhatikan sudah quorum? Bisa saja suara hari ini juga bisa dilakukan. Tapi apakah itu kemudian kondusif? Nanti saya menerangkan kepada perhatikan. Maka kemudian untuk kondusivitas itu perlu juga misalnya kita punya opsi hari ini adalah semacam panitia konferensi MWC. Konferensi MWC itu bisa dimaksimalkan atau bisa diminimalkan. Yang dimaksimalkan seperti Raja Galuh, ada sampai komisi 4 dari Masail, komisi program. Ada minimalnya apa? Perwakilan desa ada 10, pengurus lama ada. Berbicara siapa ketua, aklamasi, pokok sudah konferensi sudah. Artinya boleh ke bager utama. Berarti sudah konferensi, tapi itu minimal. Kaitannya dengan Banom tadi yang sudah terjadi, saya kira untuk kondusivitas itu perlu diundang, tapi nggak punya syarat. Itu sekedar mengetahui proses pemilihan itu sehingga ketika sudah jadi konsolidasinya lebih mudah. Kalau ada ketua PN ada, ketua Ansor ada, ketua Fatayat ada, ketua walaupun hanya sekedar peninjau hadir. Nah, apakah kemudian hari ini kita memilih ketua aklamasi dan misalnya perwakilan desa sudah 6 desa tadi sudah korup bisa? Oh, opsi juga tadi. Hari ini berarti hanya penentuan kapan, di mana, dan siapa ketua panitianya tadi. Hanya sebatas ketua panitia konferensi, apakah maksimal minimal tadi tinggal diatur saja. Saya kira untuk 3 soal ini minimal aja dulu. Yang penting hadir 10 desa, kemudian Pak Suki atau wakil atau sekretarisnya untuk suara dari MWC. Jadi 11 suara. Kalau dalam konsep ADART-nya ya gampang susah sih. Hari ini 10 keluaran yang tidak ada, Cigasong, Ciberem ada, dari bis ada, dari bis ada yang hadir, Kamanggu ada, Karayunan ada, Kajur, Tahu Hilir ya. Ini aja kalau menurut saya sih, karena memang setelah ini pasti ada lanjutan.
dan harus ada lanjutan kegiatan. Kalau hari ini misalnya diputuskan jadi ya tidak bersesuaian dengan ART, ya, paling calon, sehingga pergerakannya tetap jalan. Yang hadir mencalonkan siapa, nanti yang mencalonkan ya bakal jadi. Terima kasih atas waktunya, dan saya mungkin berpendapat begini, supaya efektif, sebab pertemuan ini mahal sekali. Perlu diinformasikan ke Kang Mimit, ini di grup saya ada 37, tapi yang hadir ya segini ada. Ya. Saya khawatir kalau misal tidak ditentukan secara cepat, belum tentu ke depan bisa akan berjalan lagi. Terus kalau misal ada yang menentukan dari pengurus MW Salamat, ya disampaikan saja bahwa rekomendasi kita pada siang hari ini adalah sah karena memang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari desa dan kelurahan. Maka kedepannya kalau ada lanjutan pertemuan, kira-kira lebih lagi untuk mengisi pos-pos itu. Yang betul kata Kiai Mimit, memang MUI sekarang lagi banyak sekali organisasinya. Termasuk saya cerita sedikit, saya termasuk tim penyusun bahan ajar aswajaran di LDNU Cirebon. Karena saya memang tugasnya di Ciwaringin. Jadi saya memang aktivitas itu banyaknya ke daerah Wetan. Dan di sana juga daerah yang dan problemnya sama rata-rata di tiap daerah, yaitu kita kekurangan kader. Ya. Maka marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kalau menurut saya sih, kalau bisa nih kami kalau bisa ditentukan untuk calon ketua Tanfidiahnya ya Aujang saja. Untuk yang lain sih justru yang penting Tanfidiah ada. Soal ya saya jangan tukang plaza. Masih jajan. Sebab belum tentu nanti kalau kita mau ada pertemuan lagi sebanyak ini gitu ya. Saya tidak begitu yakin. Jadi mempengaruhi, manfaatkan, apalagi kesepuhan ayat kan pakai Haji Alfred sudah sah dari MUI Kecamatan Cigasok. Konon saya dari Ijmi yang belum dilantik. Menurut saya sih sudah quorum lah, ya bismillah baik. Soal nanti kalau ada yang menanyakan ada kemana pasti PPC dulu juga. Ngomong ke PCNU gitu kan, akhirnya malah PCNU yang sowan ke beliau. Jadi menurut saya sudah dengan PCNU yang menurut saya sih, ayo mangga jadikan pengurus baru. Kalau nanti ada clash ada apa ya diselesaikan itu dengan musyawarah. Karena tadi nama itunya kan harus ikhlas. Berarti kalau marah-marah itu mesti ikhlas nih. Ya impact kesukaan itu gitu. Saya kira seperti itu. Kang ini Pak Kiai. Satu lagi dari Pak Tayat, ayo bilang saya sama gitu. Sama aja. Selesai dong. Sangat mendukung Pak Tayat. Mana itu? Jadi dalam kaidah apa untuk itu asbabun itu kan al-amru itu tesan dokot tesan. Dalam kondisi tertentu yang kepepet kita itu harus ada dulu. Ada rukshohnya. Artinya apa? Saya dulu dipilih ketua MWC. Kita aklamasi pada saat untuk ketua Tanfidiah siapa? Umar. Lupa saya. Umar. Saudara tadi. Siapa? Umar. Nah, saudara kita kan bilang satu kan
Jangan. Aja. Sudah ujang dulu tadi. Abi atas yang kap tadi. Aja. Oke, jadi Hujan. aja. Aduh sarua itu kan. Saya Bang. Saya Bang. Oh, tadi Pak Tayat ujang juga. Ujang berarti. Nah, saya enggak nyebut ya? Ya, terus pasti. Kalau ke Umar, pilih siapa? Ujang. Kalau hujan pilih siapa? Umar. Kata yang hiji ganjil. Saya kira begini, jadi ini kan kita sudah dapat satu hal bahwa sama kita dua. Cuman pada akhirnya MPC ini karena pekerjaan kurang. Pada akhirnya saya ingat Abang Lutfi ketika mau ngasih ijazah Toriko di Palasa itu. Sebelum menjazahkan apa yang disampaikan beliau harus ada kesiapan waktu. Kan gitu. Saya harus bawakan ijazah. Artinya apa? Di antara pengiriman yang siap 24 jam bahkan 26 jam, yang siap setiap hari konsolidasi terus, rapat terus seperti Kang Soleh sekarang ini yang bergerak di acara dengan luar biasa. Jadi kan beliau kesibukannya di Jawa Barat apa? KPK. Dia bilang pulang dari Garut mampir di Cikijing. Kan tugas saya itu dua, pertama di Jawa Barat sama di RWT. Dari RWT 3 hari, 4 hari, sisanya saya keluar. Gimana Kang? Sekarang saya dari sekretariat, saya nongkrongnya sekretariat. Saya panggil lembaga ini, saya panggil Waromi rapat, saya panggil lembaga ini rapat, saya panggil Pak saya rapat. Sampai artinya ini bukan soal ke Umar lebih bagus atau ke Ujang lebih bagus. Ini bukan soal ke Umar lebih berpengalaman organisasi atau Kang Ujang lebih berpengalaman. Ini bukan ke Umar jago puasana. Ini tetapi hanya soal siapa yang bersedia di antara dua ini mewakafkan pikirannya, fisiknya, hartanya, waktunya untuk NU Cigaso siap. Nah, silakan ini antara Ujang, saya minta Ujang dulu. Kita dulu nggak harus pakai bahu. Satu. Pertimbangannya, kalau saya masih banyak apa kerjaan sosial kan. Coba tuh sehari-harinya apa? Iya, sehari-harinya di kali-kali Katanya selamatan. Doraemon. Di kalau masalah mewakafkan untuk NU, jam NU jam saja oleh tiba Nah persoalan lainnya, lebih padat dan jadi di situ kaus maksudnya. Ayo urus mahayu yang diurus oke saya. Bisa serahkan aja kalau udah. Angkat ke PNS? Bukan. Belum. Mau. Haji berarti. Pak TW lah. Hanya di sini, hanya di pesantren. Kemana-mana. Ya, kalau kesibukan sih sama ya. Tidur pun kesibukan. Ya, urusan tonggak kepemimpinan mau siapa itu tidak jadi persoalan. Yang penting ketika kita sudah bersama-sama siap mewakafkan diri kita untuk NU, yaitu sesungguhnya adalah ketua yang sesungguhnya. Jadi label di SK bagi saya sih penting tidak penting ya. Kita semua harus semuanya, bukan ketua saja yang siap mewakafkan untuk NU, tapi semuanya, dan itulah semuanya akan menjadi ketua kandidat Cigaso. Kalau untuk masalah SK itu kan masalah ketentuan dari ADRT. Baik, tadi yang memilih Ki Umar masih pandangan mendengar tadi Kang Umar sama Kang Ujang sudah menyampaikan. Tidak Ki Umar, saya nggak mau. Saya nggak begitu. Kalau nggak Ki Umar, saya nggak mau ya. Gimana Kang? Punten. jadi akhir nama sahabat ya. Gimana? Akhir nama sahabat. Nah, baik. Walaupun Kang Ujang kemana? Siap. Nah, Kang Mohim.
Sekarang aja. Gunakan Sami Sami. ini nama sawah. cepat bisik ya tadi saya kabar takut obat hari mau buat bisik itu kan. Ya berarti tanggapan terakhir setelah melihat tadi Pak Raji. Saya kira sangat luar biasa. Ini pimpinan sidang gitu kan. Sangat lebih dari cukup. Kalau saya melihat hari ini, jujur ya, selama di Cigasong seperti ini baru ini. Jadi ini sudah luar biasa. Walaupun tadi ada terkait dengan kepengurusan yang dulu, baik itu MWC-nya, rantingnya, atau kepribadiannya, ya saya yakin kalau kita terus eksis, kita akan mendapat tetap dihargai. Artinya, apalagi sekarang dihadiri PC kan, dari PC, dan itu sudah real, sudah menyatakan tegas. Ya kita mau lebih banyak. Jadi yang kita sekarang hadir itu MWC yang hadir bisa jadi ketua tampil kabupaten. Yang didukung kabupaten bagi jadi sekretaris. Ini sekaligus sambutan Roy Surya apa gimana? Iya. Roy Surya. Sambutan Roy Surya kan betul. Berarti kita sudah jalan suara. Kita sudah dapat video sama Roy Surya. Apa ada yang lain? Untuk Roy Surya? Kebetulan kan di SK itu kan tambah ya, saya yang udah wafat itu kan di Roy Surya dulu. Jadi memang itu sudah pasti harus diganti, dan saya memang kalau menghadiri bersedia itu dulu sangat harus. Nanti kita dari Kalau Roy Surya itu kan tadi sifatnya memantau, gitu kan? Iya. Ngadoa, menguasaan ke. Kuasa berwakilan saya. Memang kalau video ya pelaksana, artinya harus ada motor siapa untuk Belum ini sebelum kita doa. Sebelum kita doa, tapi sebelum Bapak menyampaikan kata singkat saja ya. Saya ingin menyampaikan nanti Roy Surya dan Talfidia segera melakukan konsolidasi mencari mutiara-mutiara di setiap desa. Karena saya selalu optimis bahwa di kecamatan-kecamatan itu banyak sekali yang berpotensi-potensi, cuma kelemahan secara organisasi dan manajemen kurang bisa merangkul atau kurang ada kegiatan yang bisa diikuti oleh para mutiara itu. Untuk sebagai gambaran, nanti yang di Tanfidia itu karena ini pelaksana, maka yang harus siap kerja. Jadi bukan dilihat karena yang beliau adalah tokoh sebagai apa, tapi yang terpenting ini adalah siap meluangkan waktunya sebenarnya. Bapak Ibu semua, kartu ini tidak pada kartu ini sebenarnya. Kemarin ini hasil cetakan kemarin. Nanti ini sebetulnya hanya sebatas formalitas, tapi yang paling penting adalah warga NU secara nasional mau dan mampu dan menggunakan aplikasi Kartanwil tersebut. Karena dalam aplikasi Kartan tersebut di dalamnya akan ada fitur-fitur yang bisa digunakan oleh beberapa bulan sempat ramai JNE, bahkan Bangsal itu sempat kudeta JNE karena memang bikin status yang agak menyakitkan terhadap warga NU. Nah, hari ini banyak ada Shopee, ada Lazada, ada apa. Nah, Kartan pun di dalamnya itu bisa digunakan untuk itu. Jadi nanti kalau yang sudah download itu ada aplikasi toko. Nah, toko itu Bapak Ibu nanti bisa jualan juga di sana. Maka salah satu target adanya aplikasi Kartan ini bagaimana warga NU bisa berjualan juga di sana. Itu yang kedua, yang paling penting adalah database. Betul tadi kata Pak Sekjen, Pak Kiai Miftah, bahwa bagaimana hari ini NU secara nasional itu khususnya yang memang baru terbentuk ranting atau MWC-nya, bagaimana mengelola organisasinya. Nah, organisasi pun harus berbanding dengan database data. Jadi kadang-kadang kita ketika ditanya berapa sih warga NU di Majalengka, misalnya hari ini kita tidak bisa menyebutkan. Nah, Kartan inilah, melalui aplikasi inilah nanti Bapak Ibu semua mendaftar.
nanti mohon di formulir tersebut atau yang daftarnya secara online nanti formulir itu diisi penuh dari mulai pendapatan, alamat, foto dan sebagainya itu harus penuh. Nah, nanti kami di tim kabupaten itu ada ekspor Excel, Pak. Jadi ketika klik pakai Umar itu akan timbul nama, alamat dan sebagainya, kerja di mana, kuliahnya di mana, sampai misalnya itu yang kami sebut database. Nah, terus apakah yang sudah punya Kartanu dulu yang berbarengan dengan perbankan mandiri itu harus bikin lagi? Harapan kami harus bikin, karena urusan database tadi. Nah, di dalam aplikasi ini Bapak Ibu ada fitur banyak. Ada isi saldo, toko, wakaf, donasi, pulsa, paket data, token dan sebagainya. Ketika sudah download ini bisa digunakan. Bahkan nanti ada amalia Nahdlatul Ulama dari mulai baca Quran, tahlil dan sebagainya. Termasuk berita-berita di Nahdlatul Ulama. Dan secara nasional ada NU online, ada NU channel. Nah, yang paling penting adalah PBNU berharap warga NU secara nasional itu mau menggunakan ini sebenarnya. Apalagi khusus-khusus yang mereka itu. Nah, Bapak Ibu itu mungkin gambaran Kartanu secara sederhana. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, Kartanu ini bisa di-download oleh siapapun di aplikasi Play Store itu. Bahkan non-muslim dan sebagainya itu bisa mendownload ini. Bahkan orang-orang yang memang tidak suka ke NU pun bisa. Atau ada yang berbau NU lah. Dia memang bukan orang NU tapi ingin nitip jabatan dan sebagainya, itu pun bisa mendownload ini. Maka kemudian kami khususnya di Majalengka, dan ini sesuai ADART Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika mendownload ini, kemudian proses pendaftarannya beres, itu tidak akan kami verifikasi sebelum melengkapi syarat tersebut. Nah, nanti kalau online, Bapak Ibu cukup mengisi formulir, melampirkan rekomendasi dari ranting, kalau memang rantingnya sudah terbentuk. Kalau tidak ada bisa dari MWC nanti. Ditambah nanti ada infak. Nah, infak ini kalau kami menyebutnya sih minimal sebetulnya. Jadi kalau lebih pun ya tidak apa-apa lah. Nah, 30 ini nanti untuk biaya proses pembuatan formulir, pencetakan formulir. Dan nanti uang 30 ini ada sebagian yang akan kami kembalikan ke MWC. Dan karena kami pun di kabupaten tidak mungkin sosialisasi seluruh kecamatan atau ranting. Nanti di Cigasong ini ada Ibu Ea sama Kang Sutarja yang nanti proses ini. Nah, Bapak Ibu khusus yang ini khusus yang offline itu nanti gini. Jadi yang bersangkutan itu daftarnya oleh tim admin di kabupaten. Jadi ada file yang ditambah yang ini. File foto KTP, file foto yang bersangkutan untuk di Kartanu nanti, dan ada file swafoto dengan KTP atau dengan rekomendasi. Nah, jadi didaftarkannya oleh kita di tim admin. Jadi posisinya itu nanti tim Kartanu kecamatan harus mempersiapkan file foto yang daftar. Jadi sini nih naon di muslimat dan tegaruh hati naon, tapi hoyong ada Kartanu ya Kang Sutarja nanti kedah fotoan kan, film tadi strek. Nanti kirim berkasnya ke kita dan kita verifikasi. Selanjutnya Bapak Ibu, di aplikasi itu yang terakhir kolom kelima itu ada yang namanya baiat anggota NU. Nah, di formulir juga ada, dan di sana ada baiat pendaftar kemudian tersaksi. Jadi jangan sampai kemudian kalau di aplikasi ini kan ada tulisan baiatnya 3 poin, tinggal klik saja. Itu memang sebetulnya bisa. Tapi harapan kami baiat itu harus dan wajib diucapkan kemudian disaksikan oleh pengurus ranting ataupun pengurus MWC. Jadi formulir itu harus. Nah, syarat ini terpenuhi semua, kemudian nanti tim koordinator Kartanu kecamatan atau MWC-nya melaporkan ke kabupaten, persyaratan sudah lengkap baru kita verifikasi dan siap mengucapkan. Nah, itu mungkin gambarannya. Yang paling penting adalah bukan di kartu ini ya sebenarnya. Ini mah cuma hanya simbolis lah. Simbolis saja. Tapi yang paling penting bagaimana warga NU hari ini mau dan dapat menggunakan aplikasi tersebut. Kami sudah share juga, nanti di sana ada toko, barangkali Bapak Ibu yang terbiasa jualan online tinggal daftar, ada formulir daftarnya. Nanti tim Kartanu pusat itu akan mengkonfirmasi dan Bapak Ibu bisa berjualan di sini. Database termasuk kita bisa nabung haji, umroh, sedekah, semua sudah lengkap di aplikasi. Jadi yang pertama adalah
walaupun sudah ada formulir dan bisa offline, harapannya Bapak Ibu mendaftarnya itu secara online masing-masing. Seperti itu. Dan kami di tim kabupaten kemarin kami sudah beli lemari besar, jadi per kecamatannya nanti berkas bendelannya itu ada. Dan tadi bahwa yang namanya aplikasi itu kan memungkinkan rentan terhadap hack dan sebagainya atau bahkan nanti offline, maka berkasnya itu sudah kita siapkan berbanding dengan kata yang keluar, berkasnya harus bersih. Jadi prinsipnya syarat semua sudah terpenuhi, maka kita akan verifikasi dan akan dipercaya. Itu terkait usia di Kartan itu di aplikasi memang tidak ada batas usia. Kalau normal lebih gampang lah. Boleh nggak sih bayi? Sebetulnya boleh. Cuma kita targetkan saja di usia itu, itu usia MTS SMP itu boleh sudah bisa mendownload dan nanti akan bisa kakak. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Dan harapannya hari ini secara sekabupaten baru 391 orang yang mendaftar dan Cigasong baru 7 orang yang daftar, dan kayaknya Pak Kiai Umar belum ada di dalamnya dari yang 7. Tujuannya mah? Tujuannya? Untuk Ibnu nanti usia di bawah 17 itu bisa pakai kakak mendaftarkannya. Di laptop. Ya. Jadi intinya mangga Bapak Ibu download dulu aplikasi Kartanonya dan beri tanda bintang 5 kalau sudah download. Biar aplikasinya makin dibuat. Yang ayat kelima pilihan suka tante suka banget gitu. Nah ini Kartanonya seperti ini nanti Bapak Ibu. Lumayan lah. Ditunjuk yang di Cigasong ini siapa koordinatornya, nanti dikasih formulir sesuai permintaan. Kalau 1.000 ya 1.000, kalau 5.000 ya 5.000. Jadi dikirim lagi ke desa. Apa boleh juga misalnya masuk pesantren di 100, nanti salim yang berapa seseorang masuk 100 cepat. Jadi kita ngisi formulir juga di aplikasi. Nah, bagi ibu-ibu yang nggak pernah pakai Android, nanti sama tim koordinator kecamatan didaftarkan. Saya sebagai pemandu acara sekaligus Sebudek tentunya mohon maaf dalam penghormatannya apabila tidak maksimal. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Dan untuk selanjutnya karena kita sudah ada dalam grup WA itu memang MWC bahasanya. Nanti mungkin dengan KBU boleh dengan apa saja nanti tinggal berubah, dan diharapkan proaktif dari semuanya, terutama yang mewakili dari desa masing-masing atau kelurahan. Silakan warga NU yang siap aktif dan merasa sudah ada panggilan aktif, masukkan saja itu begitu. Walaupun misalnya ada Kartanu pesertanya, masukkan saja. Nanti kita memanfaatkan teknologi ini untuk silaturahim dan membesarkan Nahdlatul Ulama Kecamatan Cigasong. Itu mungkin harapan saya ke depan. Nanti arahannya dari Kiai Haji Abu, nanti kita akan sowan Kiai Haji Suki dan rekan-rekan pengurus yang lama, dan untuk kedepannya otomatis kalau ada kekosongan di kepengurusan, mudah-mudahan semuanya bisa berlandaskan dengan keikhlasan untuk memakmurkan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Cigasong. Itu saja, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kebetulan menjadi ketua tim Karutan Kabupaten Majalengka yang hari ini terus mensosialisasikan, dan hari ini kebetulan kami bersosialisasi di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cigasong. Alhamdulillah di sini hadir semua dari ketua fatayat, muslimat, pengurus MWC-nya, ibu-ibu. Alhamdulillah melihat progres hari ini di Kecamatan Cigasong sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan MWC Kecamatan Cigasong, khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama di Cigasong itu semakin maju, semakin berkah, dan selalu produktif ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada silaturahim keluarga besar NU Cigasong. Saya sangat berhasil sekali para pemuda khususnya, dengan harapan segera merapikan pengurusan Kecamatan Cigasong, segera bergerak, segera silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat agar peran NU, peran Nahdlatul Ulama langsung segera bisa dirasakan oleh masyarakat Cigasong di berbagai bidang ekonomi, bidang keagamaan, bidang bidang pertanian, sehingga kita bisa memaksimalkan peran ulama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa langsung segera merasakan manfaat daripada Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah ada kegiatan silaturahmi konsolidasi untuk kemajuan MWCNU Kecamatan Cigasong. Insya Allah setelah ini MWCNU Kecamatan Cigasong dengan lembaga-lembaga lainnya akan eksis untuk melaksanakan tugas-tugas dari para ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.